Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dikasih kesempatan berkumpul di malam ini, di mana kita untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga di bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari Isra dan Mi'raj ini kita banyak hikmah di dalam perjalanan Nabi Isra dan Mi'rajnya, yang dimana hikmah tersebut bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Dari mulai Nabi bangun dari tempat tidurnya di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah pada waktu Isra Mi'raj. Bangun dari tempat tidur dalam keadaan tempat tidur masih hangat. Disebutkan, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di kitab Maulid, Thumma arudul arsh qabla ayyabudul farsh. Di situ dikatakan dari bangunnya Nabi dari tempat tidur, kasur masih hangat sampai Nabi balik lagi setelah Isra dan Mi'raj. Itu kalau banyak ulama pada bilang, ada yang bilang kurang dari 1 jam, ada yang bilang kurang dari 45 menit perjalanan Isra dan Mi'raj. Padahal perjalanan yang sangat panjang, tapi ditempuh oleh Rasulullah SAW dengan sesingkat-singkatnya. Begitu perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa disaksikan oleh ribuan nabi, ratusan rasul, bahkan jutaan para malaikat. Dan setelah sampai di Masjidil Aqsa, disambut oleh seluruh malaikat, nabi dan rasul, seraya berkata, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Saking hormatnya dengan kedatangan Nabi besar Muhammad. Enggak sampai di situ. Setelah itu Nabi meneruskan perjalanannya dengan Mi'rajnya
ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa teruskan perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Dari langit ke-1, langit ke-2 sampai langit ke-7, seluruh penunggu langit, seluruh makhluk Allah yang berada di langit-langit tersebut, seluruhnya menyambut dengan Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sampai di langit ke-7, Rasulullah SAW tidak keluar dari mulutnya ucapan selain at-tahiyatu mubarakatuh salawatu lillah. Tidak lain dan tidak bukan karena Rasulullah SAW mengagungkan Allah, karena Allah memang zat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, setelah Nabi Mi'raj, Nabi turun lagi kembali lagi ke Mekah. Nabi cerita kepada orang Quraisy. Nabi cerita kepada kaum Quraisy, hei kaum Quraisy, aku semalam Isra dan Mi'raj. Sedangkan aku bangun dari tidur itu tidak sampai pagi, aku sudah kembali lagi ke tempat tidurku. Sebagian kaum Quraisy ada yang tidak percaya, pada bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa engkau gila? Apa engkau berbohong? Ini tidak masuk akal ya Rasulullah. Banyak orang yang bimbang pada saat itu karena diceritakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang bimbang, orang yang tadinya beriman sampai goyang imannya, jadi tidak percaya apa yang diceritakan oleh Rasulullah tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di saat itu juga kaum Quraisy yang sebagian imannya hilang dan mereka murtad. Naudzubillah min. Jangan sampai kita kalau udah keluar dari Nabi, apapun itu wajib kita percaya. Sebagian lagi ditanya, wahai Abu Bakar, bagaimana menurut kamu? Sayyidina Abu Bakar menjawab apa? Wallahi, apapun yang keluar dari mulutmu wahai Rasulullah, sekalipun yang lebih tidak masuk akal dari ini, aku percaya ya Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad. Dari situ kita bisa lihat sebagaimana pentingnya keyakinan kita, iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Banyak pelajaran-pelajaran yang lain dengan peristiwanya Isra dan Mi'raj. Bukan hanya itu saja, dari sholat berapa banyak Rasulullah negosiasi kepada Allah untuk minta sholat seringan-ringan mungkin. Dari 50 Rasulullah terima turun, sampai ketemu Nabi, bila suruh minta lagi kurang karena umatmu tidak cukup untuk melakukan sebanyak itu. Sampai singkat cerita sampai jadi 5. Tapi kita masih banyak sholat yang bolong-bolong. Kalau kita semua yakin dengan adanya Isra dan Mi'rajnya Nabi, harus percaya dan yakin, jangan pernah tinggalin sholat. Itu pelajaran dari
Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ini kamu panjang lebar karena ini mau ada acara lagi insyaallah. Oke. Maka dari itu sebelum saya akhiri pembicaraan saya mau minta keridhoannya para hadirin yang hadir di sini untuk membacakan sholawat Badar agar Habib Rizik bisa cepat bebas dari penjara. Habib Rizik dimenangkan sidangnya nanti tanggal 16. Amin. Mudah-mudahan semua yang masuk penjara bersama Habib Rizik seperti Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Ali, saudaraku dari Cerinitan, Habib Ali bin Ali Al-Attas, dan Sobri Lubis dan para ulama alim yang lainnya semua. Ayo semua sama-sama saya minta keikhlasannya untuk membaca sholawat Badar bareng-bareng. Backing vokal jangan ikut, hadroh boleh ikut. Ya, backing vokalnya biar jamaah semua yang beda. Sallallahu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
الكثير وخير الجزاء لأخينا المحبوب الحبيب زين بن يحيى. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambahkan pemahaman kita lagi, yakni mengenai Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Baik, acara terakhir dan juga doa penutup akhir bulan yang akan diberikan kepada guru kita bersama li akhina Al-Ustaz Ahmad Muhammad Al-Budri. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اتبعت. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. Hadratil mukarramun al-muhtaramun, segenap para habaib, segenap para asatid, segenap para dewan guru, tokoh masyarakat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sahibul majlis Sayyidul Habib Muhsin ibn Muhammad Ba Umar mata'anallah biduli hayatih wa nafa'na bi'ulumih. Sayyidul Habib Zain ibn Yahya mata'anallah biduli hayatih wa nafa'na bi'ulumih. Para habaib lainnya yang Al-Fajr tidak sebutkan namanya satu persatu, terutama orang tua kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Ba Umar mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Ba Umar, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan manfaat di dalam hidupnya dan bisa membimbing kita ke jalan fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin, jamaah Majlis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi guru-guru kita, para habaib, para kiai sudah membahas tentang apa itu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir hanya ingin mengutip daripada satu kitab, yaitu Al-Khasyatud Dardir ala Mi'raj, yaitu kitab Ad-Dardir yang menceritakan tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang pertama di dalam kisah tersebut, pengarang kitab Al-Dardir mengatakan apa? Bahwa kata beliau, kenapa Allah ciptakan Isra wal Mi'raj? Allah menciptakan Isra. Isra Rasulullah dijalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil, lalu dari Masjidil Aqsa ke mana?
Sidratil. Kalau secara logika yang kita tahu Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh, Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala ini yaitu zat yang maha kuasa, zat yang maha menentukan, yang segalanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan innama amruhu idza arada syai'an lahu. Kira-kira kalau Allah pengen bikin dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha, bisa nggak kira-kira? Allah pengen bikin Rasulullah dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa, bisa nggak kira-kira? Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala dibikin ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dulu, Isra dulu, baru Mi'raj? Kenapa di situ ada perjalanan horizontal dan vertikal? Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak langsung naikin saja jadi dari Masjidil Haram ke Sidratil? Ternyata kata beliau di dalam kitab Ad-Dabiq At-Tarjih, kenapa Rasulullah diisrakan tidak langsung dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa ini ialah gambaran untuk kita, wahai manusia, wahai umat Nabiina Muhammad, bahwa yang namanya hidup selalu ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal ialah hubungan kita kepada manusia, hubungan horizontal ialah hubungan kita kepada Allah Rabbuna. Intinya dalam hidup yang pertama, ketika kalian ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah hubungan kalian dengan manusia. Sehebat apapun manusia salat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun manusia sedekahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun manusia hajinya berkali-kali, sehebat apapun manusia puasanya tiap hari digilir dengan puasanya Nabi Allah Daud, hebat ibadahnya, tetapi ketika dia hubungan kepada sesama manusia buruk, maka orang itu nggak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun orang itu ibadahnya rajin, tetapi sama tetangga sering berantem. Biarpun orang itu ibadahnya rajin, tetapi sama sesama nggak pernah akur. Sehebat apapun manusia, kalau masih ada rasa iri dengki di dalam hatinya terhadap manusia yang lainnya, maka nggak bakal diterima saudara amal ibadahnya. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Ada orang mengatakan begini, gua mah sholat aja, gua mah puasa aja, gua mah ngaji aja, ngapain gua pikirin orang? Orang mau seneng syukur, nggak mau ya udah. Lo mau belangsak syukur, lo mau jatuh syukur, lo mau masuk neraka syukur. Gua mah nggak mau tahu urusan lo. Ibadahnya rajin, tetapi sama tetangga nggak pernah mikirin. Tiap hari kerjanya sama tetangga berantem. Kira-kira amal ibadahnya diterima gak sama Allah? Gak bakalan, saudara. Makanya benerin dulu hubungan kita pada manusia. Siapa orang yang membenarkan hubungannya, memperbaiki hubungannya kepada manusia, maka insya Allah ibadahnya bakalan Allah kasih baik. Sebab dikatakan di dalam hadis khairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia itu ialah yang bermanfaat buat orang lain, saudara. Saya pengen tanya, kalau antum sholat pahalanya buat antum apa buat orang lain? Antum ngaji pahalanya buat antum apa orang lain? Antum puasa pahalanya buat antum apa orang lain? Puasa, sholat, zakat, sedekah, semuanya pahalanya buat diri kita. Tetapi selagi tidak manfaat buat orang lain,
diterimanya amal manusia itu karena 4 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama bil ilmi. Manusia diterima itu ibadahnya yaitu dengan ilmunya. Sahabat apapun ibadahnya manusia, kalau tidak diiringi dengan ilmu, maka sia-sia ibadahnya, saudara. Di dalam kitab Subhan dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang ibadahnya rajin tetapi dia tidak beribadah tidak dengan ilmu, saudara, maka ibadahnya Allah tolak dan Allah pulangkan lagi kepada dirinya. Yang pertama, kalau pengen ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus punya kira-kira pengen punya ilmu harus kemana? Kira-kira kalau pengen punya ilmu harus kemana? Ngajinya ke dukun apa ke habib? Ngajinya ke dukun apa ke ustad? Ngajinya ke dukun apa ke kiai? Tapi yang aneh bingung, kenapa kok setiap pengajian sepi? Sekarang anak tanya lagi, kalau pengen dapat ilmu, pengen dapat keberkahan, syaratnya harus apa? Ngajinya itu harus sama ustad, sama habib, sama kiai, betul? Betul. Sekarang ada pengen tanya, yang namanya pengajian sama majelis dangdutan, banyakan mana orangnya? Banyakan mana? Majelis salim sama pasar malam, banyakan mana orangnya? Banyakan mana? Majelis salim sama mall, banyakan mana orangnya? Ini biasanya Habib Muhsin bikin pengajian malam Sabtu, yang hadir cuman kehitung gelintiran orang. Lalu kenapa kau giliran Isra wal Mi'raj orangnya bisa banyak? Itu yang menjadi pertanyaan aku, saudara. Ini yang di sini nih, enak hadroh, kirim pengajian Habib Muhsin itu pada datang nggak? Ada datang nggak? Kenapa itu bisa datang ini? Ternyata karena diundang Ustaz. Kalau nggak diundang nggak bakalan datang, betul? Berarti manusia zaman sekarang ngaji mesti diundang, saudara. Kalau nggak diundang nggak datang. Yang kedua, pengen undang orang ngaji, kasih makan, kasih duit, baru pada datang. Betul? Coba besok Habib Muhsin Mbak Umar bikin majelis talim, tulis di depan nih, siapa yang datang ke majelis anak kasih duit 50.000 sama nasi kebuli sebagai beseknya. Rame gak kira-kira? Rame gak kira-kira? Dikasih duit 50 sama besek nasi kebuli, kira-kira rame gak? Emang ketahuan yang hadir buka besek. Ngaji giliran ada beseknya penuh, saudara. Tapi giliran gak ada beseknya sepi-sepi aja. Betul apa betul? Betul apa betul? Ingat, yang bisa menyebabkan amal antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus punya pada diri kalian itu ilmu. Bagaimana dapat ilmu? Datang ke majelis salim, cari guru yang baik, cari ustaz yang baik, cari habib yang baik, yang mengajarkan ilmu berdasarkan kitab, bukan berdasarkan nafsu. Sebab zaman sekarang banyak orang bisa ceramah sebentaran dipanggil ustaz, betul? Orang baru bisa ceramah sebentaran, nggak tahu dalil, nggak tahu hadis, nggak tahu ayat Al-Quran, langsung jadi penceramah kondang, saudara. Betul apa betul?
Rizik pinteran mana saudara? Solehan mana saudara? Aliman mana saudara? Terus kenapa Habib Rizik nggak masuk TV? Hah? Kenapa? Karena Habib Rizik mengatakan qulul haq walau kana mur. Berani mengatakan yang hak nggak bisa dibelok-belok. Pokoknya kalau ente mau ikutin aturan TV, insya Allah jadi ustaz terkenal, betul. Tapi kalau andai kata nggak bisa dibelok-belokin, Habib, ini kan hukumnya haram karena ada produksi iklan ini iklan itu. Habib yang ngedukung, kalau bisa itu dimengkong-mengkongin dikit, Beb. Jadi haram-haram dikit, Beb. Kira-kira yang begitu dipakai nggak? Dipakai, saudara. Tapi buat orang yang mengamalkan ilmunya, boleh hak walau kana murad, pasti mengatakan yang hak meskipun itu pahit, baik buat dirinya maupun orang lah. Yang kedua, kalau amal kita pengen diterima, ibadah kita pengen diterima, yang kedua yaitu harus sabar. Harus. Makanya di dalam perintah sholat pasti diselingi dengan sabar. Dikatakan wasta'inu bisabri sholat. Yang pertama kudu sabar, saudara. Kudu sabar. Di dalam surah lain dikatakan wa'mur ahlaka bisolah wastabir. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat dan bersabar. Kalau amal kita yang pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kudu sabar, kudu. Yang ketiga, kalau amal ibadah kita pengen diterima sama Allah, yaitu kaifa niyatih, bagaimana niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zaman sekarang orang niatan ibadah beda-beda. Ada yang datang ke majelis taklim pengen dapat berkat. Ada yang datang ke majelis taklim biar dikenal orang. Ada yang datang ke majelis taklim biar usahanya lancar. Ada yang datang ke majelis taklim biar enak namanya. Ini banyak, saudara. Tapi siapa orang yang datang ke majelis ilmu? Siapa orang yang ibadah kepada Allah? Dia datang dengan hati yang ikhlas. Maka orang tersebut akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan innamal a'malu, segala perbuatan tergantung nih. Salat mah jangan pikirin apa-apa, saudara. Salat mah salat aja. Puasa mah jangan pikirin apa-apa, saudara. Puasa mah puasa aja. Ngajar mah jangan pikirin apa-apa, saudara. Ngajar mah ngajar aja. Ceramah jangan mikirin apa-apa. Ceramah mah ceramah aja. Ikhlas yang penting kayak Anda datang kemari, Anda ikhlas. Nggak ada harapan apa-apa buat Anda. Ustaz Habib ceramah, nggak ada yang ngarepin apa-apa, ngarepinnya ada yang ngomong, wah yang dipikirin amplop, yang dipikirin afuan. Anda ceramah nggak mikirin amplop, saudara, nggak mikirin apa isinya, ada isinya nggak pikirin duit. Anda nggak pikirin, Anda ceramah di tempat ataupun dimanapun ikhlas karena Allah Taala. Kenapa itu yang menjadi amal? Cuman Anda cuma ngikutin pepatah Arab, saudara. Kalau kata pepatah Arab, la tas'al wa la tarad. Jangan ente nolak, jangan ente minta. Jangan nolak, jangan dikasih, ambil. Nggak dikasih, betul. Lagian kalau ceramah mikirin amplop, ceramah mikirin duit, itu ustaz, itu Habib Bahlul, betul. Ustaz ceramah mikirin amplop, Habib ceramah mikirin amplop, Kiai ceramah mikirin amplop. Kiai Bahlul, ustaznya bah. Ngapain kita pikirin?
Kita lihat aja ntar. Jadi yang ketiga, kalau amal ibadah kita pengen diterima, niat dulu, bagusin niat. Ngajar jangan mikirin biar punya umat banyak, jangan saudara. Ngajar ceramah pengen dipandang orang, jangan saudara. Lepas niat-niat itu, nanti Allah yang akan memandang kita. Allah gerakan hati-hati orang sekitar untuk hadir di majelis kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang terakhir, kalau amal kita pengen diterima sama Allah Subhanahu wa taala, jaga silaturahmi. Jaga jaga hubungan baik antar tetangga, jaga hubungan baik antar manusia, jaga hubungan baik antar agama, jaga hubungan baik antar suku dan bangsa, maka orang tersebut akan menjadi orang-orang yang baik dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Kira-kira siap gak ngaji? Siap gak ngaji? Siap gak hadir majelis? Siap gak nuntut ilmu sama habaib? Siap nuntut ilmu sama kiai? Jalanin terus. Dan besok insya Allah tanggal berapa besok? Besok tanggal berapa? Tanggal 6? Hah? Tanggal 15 hari Selasa tanggal insya Allah guru kita Sayyidul Habib Rizik bin Muhammad bin Hasan bin Syihab dia bakalan sidang di Wali Kota Jakarta Timur, di Pengadilan Jakarta. Siap gak kira-kira hadir? Siap gak kira-kira hadir? Siap gak bela Habib Rizik? Siap gak bela guru kita? Siap gak bela ulama? Takbir! 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 Sallallahu alaihi Muhammad. Ingat, kalau antum cinta pada ulama, buktikan. Kalau antum cinta pada Habib Rizik, buktikan. Jangan cuma cinta di mulut,
Amin amin ya rabbal alamin. Al-Faqir Muhsin bin Muhammad Pak Umar mengucapkan jazakumullah khairan katsir untuk antum semua yang hadir di sini, dan juga bagi para dermawan donatur yang telah memberikan rezekinya untuk acara ini. Mudah-mudahan antum semua selalu diluaskan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala, diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan dijauhkan dari segala musibah bala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada banyak kurang dari diri Al-Faqir baik dalam penjamuan penerimaan, mohon dikabulkan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus kepada guru kami bersama Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Ba'mar yang insyaAllah milad majlis yang kesekian. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa curahkan rahmat dan ridha-Nya. Siapapun yang ta'lim duduk di majlis yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah muliakan dunia dan akhirat. Terkhusus Habibana Al-Habib Muhsin bin Muhammad Ba'mar, Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, Allah menangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara keluarganya, dan mudah-mudahan Allah berkahi murid-muridnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamu Aksi ingin mengucapkan selamat milad buat Majelis Syafaatul Rasul pimpinan Habib Muhsin Ba'mar. Mudah-mudahan sehat, miladnya lancar, mudah-mudahan juga berkah majelisnya. Jangan lupa nanti malam hadir ya acara Isra Mi'raj Majelis Syafaatul Rasul. Mudah-mudahan insyaallah saya juga hadir nyari berkah ke Habib Muhsin.